Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, our kids fourth grade. Today, meet again with Miss Ana in English lesson. In second semester ya. Today is the first day I give you a video ya for online class. Yeah. Today I will teach you about simple present tense ya, simple present tense yang sudah diajarkan Miss Ana di kelas kalian ya. Ini Miss Ana hanya review saja yang belum ya. Oke, before that, how's your life? Bagaimana kabar kalian? Sehat-sehat semua kan ya, meskipun habis vaksin tetap semangat ya kids. Oke, are you ready? Prepare your book, prepare your pen, and prepare yourself. Oke, kids, simple present tense ya. Simple present tense itu adalah formula atau rumus untuk membuat kalimat rutinitas atau kebiasaan. Nah, jadi dalam belajar bahasa Inggris itu terdapat berapa tenses atau formula atau rumus untuk membuat kalimat ya. Kalimat yang digunakan rutinitas, sekarang, sedang berlangsung, yang akan datang, kemarin. Nah, itu semua ada rumusnya. Oleh karena itu, bahasa Inggris itu mudah ya, it is easy karena as an international language, karena sebagai bahasa internasional, karena ada aturannya. Jadi kita akan belajar aturan atau cara membuat kalimat simple present tense, yaitu untuk membuat kalimat rutinitas atau kebiasaan. Oke, next. Nah, formula simple present tense itu yang pertama kalimat positif ya. Untuk di video ini misalnya ajarkan kalimat positif dulu. Nanti next meeting kalau udah paham misalnya ajarkan kalimat negatif dan kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Yang pertama kalimat positif itu adalah pernyataan ya. Rumusnya subjek yang warna biru ya. Kemudian verb satu yang warna merah, kemudian objek itu warna hijau, dan adverb of time yang warna ungu ya. Subjek itu orang yang melakukan pekerjaan, verb satu itu adalah kata kerja bentuk satu, kemudian objek itu adalah benda atau yang dikerjakannya, kemudian adverb of time itu adalah keterangan waktu. Nah, langsung saja misalnya kasih contoh. Nah, subjek yang menggunakan verb satu itu adalah they, we, are, you. Ini misalnya ambil contoh they. Ya, they plus verb satu eat ya, nggak pakai s. Eat itu adalah kata kerja bentuk satu ya, kemudian objeknya fried rice, nasi goreng. Adverb of time-nya adalah every morning. Jadi contohnya they eat fried rice every morning ya, mereka makan nasi goreng setiap pagi. Jadi setiap pagi dia sarapannya nasi goreng. Itu adalah kebiasaan atau rutinitas. Nah, contoh seperti itu. Kemudian formula yang kedua itu subjek yang warna ungu, verb s atau s yang warna biru, kemudian objek yang warna merah, dan adverb of time itu adalah warna hitam, keterangan waktu ya. Nah, di sini verb s atau es itu adalah kata kerja yang ditambah s atau es ya. Contohnya he. Nah, siapa saja subjek yang memakai verb s dan es itu adalah he, she, it. Dia laki-laki, dia perempuan. It kata ganti benda dan kata ganti hewan ya. Misalnya kasih contoh he, dia laki-laki. It's ya, di situ kata kerja bentuk s ya, ditambah s. Kata kerja bentuk satu ditambah s-nya. He eats sama objeknya fried rice, nasi goreng, kemudian every morning itu adalah keterangan waktu setiap pagi ya, sama-sama makan tapi berbeda rumusnya ya. Yang kedua, he eats fried rice every morning ya, dia laki-laki makan nasi goreng setiap pagi. Yang pertama itu Dewi Ayu tidak pakai s ya, they eat fried rice every morning. Sampai di sini paham? Jadi tugasmu menghafalkan subjek mana saja yang menggunakan verb 1 dan subjek mana saja yang menggunakan verb s atau es. Seperti itu ya anak-anak. Nah, contoh yang ditambah es seperti apa, Miss? Ya, biasanya kata kerja yang berakhiran vokal atau a, i, u, e, o. Ya, contohnya
go menjadi goes. Nah, for example, he goes to school every morning. Ya, dia pergi ke sekolah setiap pagi. Nah, kalau I berarti nanti nggak pakai es ya. I go to school every morning, seperti itu. Nah, siapa saja subjek yang menggunakan verb 1 dan subjek yang menggunakan verb ses? Di sini misalnya sudah catatkan ya. Yang menggunakan verb 1 itu adalah they, you, mereka, kami, saya, dan kamu. Kemudian yang menggunakan verb s atau es itu adalah he, she, it, atau satu nama orang. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian untuk singkatan di situ ada verb ya. Verb. Nah, kata kerja. Verb itu adalah kata kerja. Bahasa Inggrisnya verb ya. Kemudian adverb of time itu adalah kata keterangan untuk waktu. Ada adverb of place, itu kata keterangan untuk tempat. Nah, seperti itu anak-anak sudah paham ya. Di kelas kemarin sudah misalnya jelaskan lagi ya. Ini misalnya jelaskan di video biar kalian punya gambaran yang lebih matang. Oke, jadi diingat-ingat ya, siapa saja yang tidak suka es? Dewi, Ayu. Yang suka es, he, she, it, satu nama orang. Nah, tugasnya sekarang menghafal kata kerja dari bangun tidur ya, get up, pray subuh, take a bath. Nah, dari bangun tidur sampai tidur lagi, coba kita bahasa Inggris kan. Yang tidak tahu bisa cari di Google, explore di kamus, tanya mama atau ayah. Boleh chat misalnya juga kalau ada yang ditanyakan. Oke, next. Paham ya untuk simple present tense? Kemudian yang kedua, misalnya akan ajarkan tentang time ya. Kenapa time? Karena daily activity, kegiatan sehari-hari rutinitas itu berhubungan erat dengan time, waktu. Jadi Miss ajarkan tentang time sekalian. Oke, berikutnya di catatan ya, ini sudah dicatat kemarin juga di kelas. Ini biar lebih paham lagi ya. Kita hafalkan. A clock itu untuk tepat, kemudian a half itu untuk 30 menit, a quarter itu untuk 15 menit, pas itu untuk lebih ya. Dihafalin lagi ya. A clock untuk tepat, a half 30 menit, a quarter 15 menit, pas lebih, dan to kurang ya. Nanti misalnya jam 7 tepat, saya berangkat sekolah jam 7 tepat ya. I go to school at 7 o'clock. Nah, itu tepat. Terus a half 30 menit, a quarter 15 menit, pas untuk lebih, to untuk kurang. Udah hafal anak-anak? Ya, semoga sudah hafal. Oke, berikutnya example contohnya ya. Di sini jam berapa anak-anak ya? Jam 4 lebih 15. Nah, caranya ini gambar apa? Ya. Oke, that's right. Get up ya, bangun tidur ya. Jam 4.15. Bagaimana cara bahasa Inggrisnya? Nah, bangun tidur itu bahasa Inggrisnya adalah wake up atau get up ya. Misalnya ini pakai wake up ya. Kemarin di kelas misalnya pakai get up. Jadi biar pengetahuannya banyak ya. I wake up at a quarter past 4. Nah, di situ penggunaan a quarter dan pas 15 menit dan lebih. Caranya kita artikan dari belakang ya, seperti yang udah dijelaskan misalnya kemarin di kelas. Nah, 4 lebih 15 itu dari belakang, yaitu 4 itu 4 lebih pas, kemudian 15 menit a quarter. Nah, seperti itu ya anak-anak. Jadi mengartikannya dari belakang. I wake up at a quarter past 4 ya, jam 4 lebih 15 menit. Oke, next example. Nah, ini jam berapa? Jam 4 lebih 30. Nah, sekarang kita menggunakan a half ya. Oke, ya, sholat subuh atau pray subuh ya. I pray subuh at a half past 4. Kita mengartikannya dari belakang, jam 4 lebih 30. 30 dulu. A half lebihnya pas, 4-nya 4. Kalau
mengartikan tulisan juga sama. A half past 4, 4 dulu 4, pas lebih, a half 30. Nah, seperti itu ya. Jadi dibalik dari belakang. Oke, udah paham ya? Ini jam 4 lebih 30. I pray subuh at a half past 4. Seperti itu anak-anak. Oke, next. Ya, example. Ya, what time is it? Nah, at 7 o'clock. Ya, ini jam 7 tepat. Oke. Ya, lagi mandi ya. Berarti take shower atau take a bath. Ya, I take shower at 7 o'clock. Ya, gampang ya. Ini 7 o'clock itu jam 7 tepat. Ini pasti anak-anak sudah paham. Tinggal nanti kalau pagi bisa 7 AM, kalau malam itu 7 PM. Ingat-ingat. Nah, seperti itu anak-anak. Contohnya tadi udah misalnya ajarin tentang a quarter, a half, pas untuk pas ya, untuk lebih, dan o'clock. Nah, sekarang misalnya ajarin tentang to, yaitu kurang. Ya. Kemudian contoh yang kurang. Nah, ini adalah jam 7 kurang 15 menit. Ya, kita artikannya sama dengan jam 6 lebih 45 menit. Nah, betul kan? 45 menit, atau kita buat jam 7 kurang 15 menit. Ya, oke. Go to school contohnya. Oke. I go to school at a quarter to 7. Nah, kita langsung artikan ya. Jam 7 kurang 15 menit. Nah, 15 menit a quarter kurang to, ya, 7, 7 dari belakang ya. Jam 7 kurang 15 menit kita artinya. Berarti jam 7 kurang 15 menit. 7 7 kurang to 15 menit a quarter. Jadi dibalik ya, dari belakang. Oke, seperti itu ya anak-anak. Oke, Miss ulang lagi. I go to school at a quarter to 7. Saya pergi ke sekolah jam 7 kurang 15 menit atau jam 6.45. Udah paham anak-anak? Ya. Nanti ada project ya tentang ini untuk menunjukkan kalau kalian sudah paham. Ini misalnya review. Oke, next. Nah, projectnya untuk kelas 4, anak-anakku yang hebat, kalian membuat poster ya, poster tentang my routine atau my daily routine ya, kegiatan sehari-hari kalian ya. Go to school, go to football practice, eat lunch, play with my friends. Nah, boleh dengan seperti ini ya. Ya, ini make a poster daily routine with the time ya. Buatlah poster kegiatan sehari-hari dengan waktunya. Boleh digambar jam sama kegiatannya, terus kasih bahasa Inggrisnya. Nanti berarti kalian harus hafal ya cara menyebutkannya, kan presentasi di depan ya. Jadi I go to school at 10 to 8. Nah, itu jam 8 kurang 10 ya, contohnya seperti itu. Jadi harus hafal jamnya. Kalau tidak bisa, boleh ditulis langsung hurufnya ya. Berarti I go to school at 10 to 8. Nah, seperti itu ditulis. Kalau mau dibuat jam juga boleh. I go to football practice. Saya les bermain sepak bola ya, ini les kursus sepak bola at a quarter to 7 ya, ini jam 7 kurang 15 menit. Nah, seperti itu ya, dan sebagainya. Oke, eat lunch jam berapa itu? 10 to 12 ya, jam 12 kurang 10. Kemudian play with my friends at 5 past 5 ya, jam 5 lebih 5. Iya, seperti itu. Dibuat a half, a quarter seperti yang misalnya ajarkan boleh. Dibuat a clock juga boleh ya, silahkan. Yang penting kalian paham, oke? Kemudian kalau kalian sudah buat posternya, boleh modelnya digambar sendiri atau dikasih stiker, pokoknya sebagus mungkin ya posternya. Kemudian seperti misalnya ini juga boleh ya, daily activities. Di sini ada gambar, terus kasih kegiatannya bahasa Inggris ya, ini
brush your tooth, kemudian comb your hair, menyisir rambut. Nanti your-nya tinggal diganti my ya. Do my chores, ini membantu orang tua ya, menyelesaikan pekerjaan rumah. Do your homework, kalau do my homework, mengerjakan PR, dikasih jam di atasnya boleh, atau tulisan boleh, langsung tulisan ya, tulisan angka boleh, tulisan huruf bahasa Inggrisnya jam langsung juga boleh. Eat breakfast, sarapan ya, eat lunch, makan siang, eat dinner, makan malam, go to school, pergi sekolah ya, go to sleep, pergi tidur. Nah, jadi kegiatanmu dari bangun tidur sampai tidur lagi ya, dibuat poster seperti ini. Daily activities ya. Oke, berikutnya. Nah, sebelum present di depan, kalian harus bisa ya. Pertama-tamanya yang misalnya contohkan seperti ini. Setelah salam ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi friends, I would like to tell you about my daily activities. Ya, ini artinya, hai teman-teman, aku akan menceritakan kepadamu tentang kegiatanku sehari-hari. Nah, pertama, the first, I brush my teeth at 4:30. Nah, misalnya seperti itu. Saya menggosok gigi jam 4:30. Kemudian gambar berikutnya, I bla bla bla, I bla bla bla, sampai I go to sleep atau I go to bed, sampai tidur ya. Jam berapa? At 9 o'clock maybe ya, and 9 p.m. Nah, terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti itu. Jadi harus pakai pengantar ya. Hi friends, I would like to tell you about my daily activities ya. Seperti itu. Dihafalkan ya anak-anak, ini di post boleh, terus di screenshot. Nah, nanti kalian hafalkan. Oke, udah paham ya projectnya untuk kelas 4? Nanti misalnya tunggu Senin, Selasa dan Rabu ya untuk kelas 4 ya. Posternya misalnya nilai, kemudian presentasinya juga misalnya nilai untuk nilai speaking. Oke, kids. Ya, keep fighting, tetap semangat ya, selalu semoga sehat selalu, keep happy, selalu bahagia, kemudian keep healthy. Nah, jaga kesehatan dengan cara apa? Dengan cara makan makanan yang sehat, terus membuang sampah di tempat sampah. Misalnya banyak sekali melihat sekarang udah banyak yang masuk ya kelas 1 sampai 6. Itu di tangga, di lantai, di depan kelas tuh banyak sampah yang tidak dimasukkan dalam sampah. Nah, kalau jadi anak muslim atau yang baik ya, muslimah yang baik, melihat sampah harus diambil, dimasukin tempat sampah. Apalagi kita ya, kalau ada sampah langsung dibuang tempat sampah. Kalau belum nemu tempat sampah, kita keep dulu ya, kita simpan dulu, baru kalau nemu tempat sampah baru kita buang, seperti itu ya. Itu salah satu menjaga kesehatan loh, karena dengan kebersihan berarti kita jauh dari penyakit, seperti itu ya anak-anak. Alhamdulillah for today ya, thank you for your attention, terima kasih atas perhatiannya, and I apologize to you if I have mistake ya, dan misalnya minta maaf kalau ada kata-kata salah. And thank you, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye bye.